Hello guys, it's me Debbie and welcome back to my YouTube channel. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua sehat-sehat aja dimanapun kalian berada ya. So, in this video, sesuai dengan judul dan thumbnail yang udah kalian lihat, hari ini aku akan sharing pengalaman aku selama berkuliah di Universitas Terbuka selama 6 semester, gimana suka dukanya, terus juga masalah-masalah yang aku hadapi, dan juga tips ala aku tentunya sebagai mahasiswa Universitas Terbuka. So, pastikan kalian tonton videonya sampai akhir ya. Tapi sebelumnya, karena aku akan menceritakan pengalaman aku, jadi aku rasa aku juga perlu untuk menceritakan background aku ke teman-teman, khususnya buat teman-teman yang baru follow channel ini atau baru lihat aku di video aku yang ini. Dan aku sendiri dari jurusan manajemen, terus sistem layanan pendidikan yang aku pilih adalah SIPAS non-TTM atau sistem paket semester non-tatap muka. Artinya aku pilih yang paket dan juga non-tatap muka atau yang full online gitu teman-teman. Nah, karena tadi aku ada mention SIPAS, jadi sekarang aku mau bahas satu poin lagi tentang SIPAS dan non-SIPAS ya teman-teman. Karena masih banyak banget di antara kalian yang DM aku, Kak gimana caranya milih SIPAS dan non-SIPAS, bagusan SIPAS atau non-SIPAS, dan juga apa pertimbangan dalam memilih SIPAS dan non-SIPAS. Jadi gini ya teman-teman, kalau misalkan alasan kalian masuk ke Universitas Terbuka itu adalah biayanya yang lebih murah, aku lebih menyarankan kalian untuk memilih SIPAS, karena jatuhnya akan lebih hemat dan lebih murah gitu teman-teman. Terus kenapa yang non-SIPAS lebih mahal? Non-SIPAS itu kalian bisa milih mata kuliah dan bobot SKS selama satu semesternya gitu teman-teman. Contohnya kalau misalkan lagi pengen santai semester ini, jadi ngambilnya sedikit dulu, bisa gitu teman-teman. Atau pengen cepat lulus nih, jadi ngambilnya jumlah SKS-nya dimaksimalkan terus, jadi lulusnya bisa jadi lebih cepat. Sementara kalau SIPAS itu lulusnya itu minimal 4 tahun gitu. Jadi memang udah ada waktunya, udah 4 tahun. Kalau misalkan ada yang ulang atau ada pengen cuti atau segala macam bisa lebih, tapi kan karena di UT nggak ada DO, jadi minimal 4 tahun gitu. Nah, ini aku ada analogi yang lumayan menarik dan juga mudah untuk dipahami dari saluran WhatsApp Info UT. Buat teman-teman yang mau info link salurannya, boleh komen mau di bawah ya, nanti aku share. Oke, langsung aja kita ke ceritanya. Tapi disclaimer, aku cuma sharing pengalaman pribadi aku. Jadi aku nggak ada maksud untuk mengkritisi universitas atau bahkan menaikkan citra universitas. Jadi di sini aku cuma pure sharing pengalaman pribadi aku ke kalian ya. Jadi aku bagi cerita ini jadi 3 fase ya. Yang pertama semester 1, 2, 3, 4, dan yang terakhir 5, 6. Oke, sekarang aku mau mulai nyeritain dari fase awal atau fase di semester 1 dan 2 dulu ya teman-teman. Jadi di fase ini tuh aku masih harus banyak beradaptasi sama sistem belajar di UT yang serba online dan juga serba mandiri. Karena yang kayak aku bilang di awal tadi, aku ngambil layanan yang non-TTM alias non-tatap muka atau full online gitu teman-teman. Sebenarnya aku ngambil layanan ini tuh karena aku pikir layanan itu adalah layanan yang paling fleksibel dan juga yang paling mudah. Dan kenyataannya memang fleksibel sih, karena memang nggak ada waktu-waktu tertentu yang kayak jam 8 pagi tuh harus hadir atau jam 10 harus hadir, tapi memang dikasih tugas yang dikasih deadline yang cukup panjang, jadi lumayan fleksibel gitu teman-teman. Tapi tidak semudah itu juga ternyata kenyataannya. Kenapa aku bilang tidak semudah itu? Jadi yang pertama alasannya adalah karena aku memang belum punya pengalaman dalam hal pembelajaran secara online, baik di sekolah maupun pembelajaran secara non-formal kayak di tempat les dan sejenisnya gitu. Terus yang kedua adalah karena aku pikir tadinya online di sini tuh akan ada banyak pertemuan secara daring kayak kelas Zoom dan yang sejenisnya, tapi ternyata pembelajarannya itu lebih banyak dilakukan secara mandiri karena memang aku ikut tuton ya teman-teman. Jadi dosennya itu kasih kita materi, video yang harus kita ulas, kemudian nanti dikasih tugas yang bisa kita bahas bareng-bareng dosen dan teman-teman kita di salah satu forum, namanya forum diskusi. Nah, forum ini tuh bentuknya kayak chat gitu teman-teman. Bisa nggak nanya sama dosen atau sama teman-teman kita? Bisa, tapi yang namanya kayak chat gitu sama tatap muka atau secara langsung kan sensasinya memang beda. Jadi memang perlu banyak-banyak beradaptasi gitu sampai akhirnya terbiasa dan bisa mengikuti dengan baik. Terus di awal-awal aku juga sempat bingung gitu teman-teman, mungkin sama
rasanya kayak yang teman-teman mahasiswa baru yang lagi nonton sekarang rasain. Jadi aku tuh bingungnya itu tentang teknisnya, kayak setelah registrasi mata kuliah aku harus apa, terus juga kenapa bahan ajarnya lama datangnya, terus juga kayak pembelajarannya kapan dimulainya, yang kayak gitu-gitu teman-teman. Nah, tapi sekarang teman-teman nggak perlu bingung karena selain di sini atau di YouTube, aku juga berbagi informasi seputar Universitas Terbuka lewat channel Telegram. Nah, di sana selain berbagi tentang informasi kegiatan pembelajaran di Universitas Terbuka, kayak update-update tanggalnya, aku juga berbagi informasi seputar sumber-sumber lain di mana kalian bisa mendapatkan informasi tentang UT juga gitu. Kayak saluran WhatsApp tentang UT, terus juga grup-grup UPBJJ atau UT daerahnya, terus juga grup-grup prodi kayak gitu. Dan kalau misalkan kalian mau, kalian bisa ketik komentar mau di kolom komentar ya. Dan kalau misalkan kalian mau ada relasi ataupun komunitas atau bahkan ada pihak yang bantu kalian pada saat pendaftaran hingga ke proses KBM, kalian bisa gabung atau join ke komunitas ataupun lembaga seperti Sentra Layanan UT atau yang biasa kita sebut dengan Salut. Dan buat teman-teman yang mau masuk ke UT Bandung, teman-teman bisa join ke Salut Mitra Priangan Kota Bandung. Terus kalau misalkan ada yang nanya, tapi Kak, kan aku bukan dari domisili Bandung atau aku lagi di luar negeri Kak, sekarang lagi kerja gitu. Jawabannya adalah kalian tetap bisa gabung ke Salut Mitra Priangan Kota Bandung. Untuk KTM-nya nanti dikirim ke domisili kalian masing-masing. Terus kalau untuk perkara ujian, kalian masih tetap bisa ujian di domisili kalian masing-masing. Terus kalian di luar negeri nanti akan dibantu untuk ujian online gitu. Nah, kalau misalkan kalian mau join, linknya aku sematkan di kolom komentar ya. And for your information, pendaftaran mahasiswa baru Universitas Terbuka periode 2025.1 itu batasnya sampai tanggal 12 Februari 2025 ini ya guys. Jadi jangan sampai ketinggalan. Oke, sekarang kita kembali ke topik tentang fase pertama perkuliahan aku di Universitas Terbuka semester 1 dan 2, khususnya tentang pembelajaran atau tentang mata kuliahnya. Jadi menurut aku, untuk pembelajaran atau mata kuliahnya itu masih basic-basic ya teman-teman. Bahkan udah pernah kita pelajari pada saat sekolah dulu, kayak PPKN, Bahasa Indonesia, Pendidikan Agama, Matematika Dasar gitu. Jadi menurut aku, walaupun kita mengalami kesulitan pada saat beradaptasi tentang cara belajarnya yang serba online dan mandiri itu, tetap bisa dilalui dengan baik karena mata kuliahnya itu belum terlalu yang sulit kayak gitu. Oke, sekarang aku mau bahas fase kedua atau fase semester 3 dan 4 perkuliahan aku di Universitas Terbuka. Jadi di fase ini tuh aku udah mulai merasa terbiasa sama sistem pembelajaran di UT yang serba online dan mandiri. Dan aku juga udah nggak lagi melakukan kesalahan-kesalahan kayak yang aku lakukan pada saat semester 1. Salah satu contoh kesalahannya adalah aku nggak cek ulang absensi yang ada di Tuton. Jadi kan aku ikut Tuton, terus aku isi absen. Setelah itu nggak aku cek ulang. Setelah sekian lama, aku baru sadar bahwa absen aku tuh nggak masuk nilainya teman-teman. Jadi akhirnya aku baru cek nilai di akhir, Tuton aku tuh kurang memuaskan nilainya. Jadi ya, aku belajar dari situ. Nah, untuk pembelajaran atau mata kuliahnya, menurut aku di semester ini tuh ada peningkatan tingkat kesulitan guys. Tentunya memang makin kesini kan makin sulit, apalagi kita baru aja menemukan hal-hal baru atau mata kuliah baru yang kita pelajari gitu ya. Tapi pada fase ini tuh aku ngerasa semangatku tuh masih lumayan tinggi, jadinya ngumpulin tugas itu masih tepat waktu, terus juga ngerjain tugas-tugasnya itu masih semangat banget, jadi masih bisa dilalui dengan baik gitu. Oke, sekarang aku mau sharing tentang fase yang ketiga atau fase di semester 5 dan 6 ya teman-teman. Jadi di fase ini tuh aku udah nggak lagi ngerasain kebingungan tentang sistem ataupun kendala-kendala pada sistem belajar di UT, tapi kendalanya itu udah ada di semangat aku yang udah mulai turun. Aku udah mulai males ngerjain tugas tepat waktu, jadinya aku tumpuk-tumpuk terus sampai deket deadline dan akhirnya keteteran juga kayak gitu. Tapi itu di semester 5, di semester 6 aku mulai memperbaiki cara belajar aku karena memang keteteran itu sumpah nggak enak banget guys. Jadinya aku mulai perbaiki itu gitu. Intinya di sini aku cuma mau sharing pengalaman pribadi aku aja. Kesimpulannya adalah kuliah di UT itu nggak semudah masuknya, tapi nggak sesusah itu juga. Hanya diperlukan konsistensi, tanggung jawab, dan disiplin yang besar untuk menyelesaikan perkuliahan di UT dengan baik, dengan hasil yang baik gitu ya teman-teman. Karena kalau misalkan kalian disiplin, konsisten, itu hasilnya akan sesuai,
akan bagus juga, tapi kalau misalkan nggak konsisten dan nggak disiplin, hasilnya juga akan sejujur itu juga gitu. Jadi tetap semangat. Apalagi nih, bagi beberapa orang kuliah mandiri tanpa dorongan atau tanpa ketemu dosen dan teman-teman itu sangatlah berat. Jadi kalau misalkan memang dirasa nggak bisa sama sekali belajar online, jangan ngambil SIPAS non TTM di UT. Kalian bisa ngambil layanan tatap muka ataupun kuliah di universitas lain yang menyediakan layanan tatap muka gitu. Oke guys, sekian dulu cerita aku pada kesempatan kali ini. See you in the next video. Bye-bye. Terima kasih buat yang udah nonton ya.